kasih Pak Ari Ahmad Tarman sebagai pemimpin acara atau moderator acara hari ini. Seperti disampaikan oleh Pak Ari tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kerangka kerja dari kecerdasan Indonesia, membangun kecerdasan Indonesia. Saya kira ini menjadi hal yang sangat penting karena selama ini kita memandang satu topik yang sangat luar biasa dan sangat penting, yaitu kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah satu kecerdasan yang biasa disampaikan juga sebagai kecerdasan buatan atau ada yang akal imitasi. Sementara Indonesia perlu membangun Indonesia sesuai dengan tujuannya. Pertama, sebelum saya mengucapkan detail, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang saya hormati Bapak atau Ibu Menteri Komunikasi dan Digital yang hari ini diwakilkan oleh PLH Sekjen Kominfo, Komdiki. Kemudian yang kedua kepada Bapak Menteri Dikti Saintek, Profesor Brian. Yang ketiga tentu Bapak Rektor Institut Teknologi Bandung, Bapak Profesor Tata Cipta Dirgantara, dan juga kepada Dr. Tauhid sebagai Dewan Pakar anggota Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas. Dan juga para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik dari Sivitas Akademika ITB, dosen, guru besar, maupun para mahasiswa dengan para tamu dari secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya boleh share tentang materi yang ingin saya sampaikan. Kelihatan ya, gimana ya? Oh, ini. Slideshow, oke, sebentar. Ya, jadi topik hari ini adalah terkait dengan membangun kecerdasan Indonesia. Saya akan menyampaikan juga bahwa kami juga barusan mendapat SK dari BRIN untuk menjadi pusat kolaborasi riset AI dan keamanan cyber untuk Smart X. Smart X ini bisa X-nya adalah city, X-nya bisa desa, Smart Village, Smart City, Smart Healthcare, Smart Mobility, Smart Energy, dan sebagainya. Baik, jadi saya kira kita memahami semua tujuan pembangunan Indonesia yang termasuk di Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darahnya. Yang ini sering disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa Indonesia harus kokoh, harus kuat. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, menciptakan keadilan sosial dan membangun ketertiban dunia. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi salah satu tujuan Indonesia dibangun. Waktu itu belum ada kecerdasan artifisial. Waktu itu juga belum ada komputer yang canggih. Nah, tentu ijtihad para negara ataupun warga Indonesia cerdas itu bisa berbagai macam. Kecerdasan itu pandai matematik, kecerdasan itu bisa pandai verbal, kecerdasan itu kecerdasan sosial. Nah, yang sedang kita masuki sekarang adalah kecerdasan artifisial. Nah, untuk itu kami ingin mengingatkan di dalam diskusi kali ini adalah bahwa kita perlu kecerdasan Indonesia.
kecerdasan artifisial penting, sangat penting. Tetapi tentu masih ada kecerdasan-kecerdasan yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mencapai apa yang itu dicapai oleh tujuan pembangunan Indonesia atau UD 45. Nah, sementara kita menghadapi berbagai macam tantangan baik di desa, di kota maupun di rural terkait dengan planet tantangan planet ini. Baik itu terkait dengan kemacetan, polusi, stunting, hingga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persampahan. Sustainable Development Goal telah dicanangkan satu dekade ini kira-kira, dan ini menjadi satu tantangan untuk menyelesaikan hingga 2030. Nah, selain itu ada masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, kemudian masalah korupsi, masalah pertumbuhan ekonomi, masalah menjaga lingkungan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk itulah kami dari Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas dan juga saya sebagai Kepala Pusat Kolaborasi Nasional terkait AI dan Smart X mencoba melakukan satu kontribusi di dalam bangun itu. Apa itu Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas adalah pusat yang berfokus pada pengembangan solusi kecerdasan X, kecerdasan X ya, entah itu kecerdasan Indonesia, entah itu kecerdasan sosial, entah itu kecerdasan lingkungan, entah itu kecerdasan desa dan sebagainya, untuk tantangan yang dihadapinya, baik itu di kesehatan, pertanian, transportasi, pertahanan, maupun di area desa, kota, provinsi, negara. Ini adalah suatu motivasi dari pusat yang kami bangun. Nah, konsepnya adalah bagaimana kita memahami apa yang ada di persoalan sekitar kita. What happened? Deskriptif analitik yang ada di sekeliling kita. Apakah itu masalah lingkungan? Apakah itu masalah kesehatan? Apa itu masalah transportasi? Kemudian kita memahami why, kenapa terjadi banjir, kenapa ada kemiskinan, kenapa ada stunting, kenapa ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tidak swasembada pangan dan sebagainya. Nah, di dalam era satu dekade ini telah muncul teknologi yang disebut dengan AI, IoT, Big Data, dan seterusnya. Sehingga itu akan menjadi enabler. How to collect the data. Apakah kita sudah bekerja dengan data? Melalui IoT, melalui sensor-sensor yang lain. Kemudian how to capture. Bagaimana mendapatkan data? Bagaimana menyimpan? Ada data center. Bagaimana kita menganalisis dari data itu? Kemudian kita melakukan pembelajaran, melakukan tabayun, melakukan analisis, sehingga sistem yang lebih faster, efficient, accurate, with the precise solution. Nah, ini sekarang kita kaitan dengan pencerdasan dimulai dari digitalisasi. Hari ini kita bicara dengan stakeholder komunikasi dan digital. Pasti memulai dengan digitasi. Bagaimana mendapatkan data dari temperatur, kemacetan, kesehatan, ataupun yang lain, sehingga kita mendapatkan data. Dari data itu bisa kita pelajari. Dari data itu bisa kita kembangkan menjadi digitalisasi. Itu aplikasi yang lingkup terbatas. Nah, kemudian dikembangkan lebih luas yang disebut dengan transformasi digital, atau kami disebut dengan kecerdasan ataupun pencerdasan. Sehingga digitalisasi atau digitasi adalah suatu perjalanan menuju suatu kecerdasan yang lebih komplit. Baik itu nasional Indonesia maupun itu di sektor-sektor maupun di kota maupun di desa. Jadi suatu perjalanan perlu digitasi. Lebih lanjut ini yang memberikan hadiah teman saya profesor dari Tokyo Institute Teknologi tentang smartization. Bahwa smartization itu juga bisa membantu pada saat
kondisi basic value, baik itu untuk safety, security, maupun swasembada pangan. Menggunakan teknologi smart, tentu saja melibatkan manusia, tata kelola, dan teknologi seperti AI, maupun teknologi IoT dan sebagainya, sehingga bisa direalisasikan kehidupan yang lebih sejahtera, kehidupan yang lebih nyaman, dan seterusnya. Lebih lanjut, kami telah mengembangkan apa yang disebut dengan konsep Smart X, kecerdasan X. Nah, ini adalah satu usulan kami di dalam mengembangkan program magister multidisiplin AI Insight, tetapi kita membangun suatu kesisteman sedemikian rupa kecerdasan menjadi lebih komprehensif, kecerdasan lingkungan, kecerdasan sosial, dan kecerdasan. Ada sensing, ada understanding, ada acting, bahwa kita mulai membaca. Kita melakukan analitik, kita melakukan tindakan berdasarkan analitik yang tepat. Itulah kami menyebut sebagai teori ITB, Ikro membaca. Tabayun itu melakukan satu analisis, kemudian bertindak, acting. Sehingga apa-apa yang kita lakukan tindakan hari ini lebih baik hari kemarin. Tindakan ke depan lebih baik dari hari ini. Sensing, understanding, acting. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita mendapatkan social sensing, baik itu menggunakan sosial media maupun physical sensing, termasuk temperatur, air quality, traffic, social trend data, water, dan seterusnya. Untuk data, kita dapatkan suatu data. Data itulah yang bisa dipakai oleh mesin-mesin AI. Mesin AI bisa membaca data 40.000 halaman atau buku dalam 1 detik. Tetapi perlu teknologi sensor. Kalau membaca buku yang ada di internet, pasti dia langsung cepat. Tapi begitu melihat perubahan temperatur, melihat perubahan kemacetan, melihat perubahan aliran air, maka dia perlu data capturing. Disitulah saya membaca Harvard jurnal yang terbaru akhir tahun yang lalu, bahwa the next big thing is living intelligence. Kecerdasan kehidupan. Di situ ada sensor, di situ ada artificial intelligence, di situ ada proses. Bioprocess engineering, katanya di situ ya. Kalau manusia, maka ada metabolisme tubuh. Kalau di kota ada metabolisme perkotaan, ada perjalanan, ada kemacetan, dan sebagainya. Disitulah yang barangkali akan menjadi konsep Smart X atau kecerdasan X. Inilah usulan kerangka untuk kecerdasan Indonesia yang dimulai dari data. Sensing itu data. Understanding, memahami. Itulah di situ barangkali kita menggunakan artificial intelligence, menggunakan otak kita, menggunakan cara berpikir manusia sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan insight yang tepat. Kita mendapatkan rekomendasi yang tepat. Kita mendapatkan decision making yang tepat. Tentu ini dimasukkan di dalam robotik, cyber security, big data analytic kepada suatu sistem-sistem yang kita ada di Indonesia. Sistem kesehatan, sistem perkotaan, sistem pertahanan, sistem transportasi, sistem teknologi makanan, hingga lingkungan yang lain, yang ujungnya objektifnya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45, yaitu kesejahteraan, keadilan, perdamaian, dan Indonesia yang kokoh. Tentu kita perlu data and communication infrastructure. Kita perlu talent dan leadership development. Kita perlu research and innovation partnership. Kita perlu etik dan tata kelola. Nah, disinilah masing-masing kementerian yang ada di Indonesia, masing-masing stakeholder yang ada di Indonesia, baik itu pemerintah, industri, maupun masyarakat, bisa bergerak untuk meningkatkan kecerdasan dari sistem tersebut sehingga mencapai kesejahteraan. Inilah usulan kerangka utama di dalam kecerdasan Indonesia. Nah, ini contoh city sensing yang bisa kita, ini untuk mobility, waste, water, dan sebagainya. Nah, tentu kalau kita bicara dengan Komdigi, ada beberapa yang bisa kita sinkronkan. Ini kita ngambil contoh dan kemungkinan-kemungkinan untuk itu.
siapa yang mengambil data? Dulu Telkom itu industri telekomunikasi. Sekarang telekomunikasi PT Telkom secara kapital di bawah data center Indonesia milik Pak Toto Sugiri. Jumlah kekayaan di saham ya 300 sekian triliun. Telkom masih di bawah 3 triliun. Karena apa? Data center. Data center adalah industri saat ini dan masa depan. Indonesia masih 700 megawatt, kira-kira kita perlu sekitar 2 giga. Nah ini saya kira akan menjadi. Kemudian bagaimana mengembangkan big data, mengembangkan IoT sensor, CCTV, dan seterusnya, tentu memerlukan satu tata kelola yang benar. Kementerian Komunikasi menjadi satu yang sangat penting, yang menjadikan bagaimana infrastruktur data itu terkelola dengan baik, meyakinkan terkelola dengan baik. Communication, data center, frekuensi, dan sebagainya. Ada CCTV, kemudian understanding-nya, bagaimana arti AI itu dikembangkan. Di Komdigi ada namanya ekosistem digital. Ada teknologi pemerintahan, sementara ada infrastruktur digital. Ada yang disebut dengan ruang digital. Saya kira kaitannya untuk menjadikan framework tadi sudah di dalam satu kerangka yang bisa kita kembangkan menjadi yang lebih baik lagi. Ada bagaimana lebih tertarik dan sebagainya. Kemudian terkait dengan acting, bagaimana dirjen-dirjen yang terkait. Tentu saja ini yang masih di Komdigi. Nah, ini adalah usulan-usulan yang kami coba bagaimana kementerian, stakeholder maupun swasta maupun industri bisa terlibat. Termasuk pengembangan SDM, siapa yang mentransformasikan di daerah-daerah. Saya kira secara garis besar itu kurang lebihnya, mohon maaf nanti bisa diskusi lebih lanjut. Demikian Pak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwardi.